Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. I know you. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Mother yang baru saja tayang di bulan Mei ini. Bagi kalian yang belum menonton, Mimin sarankan agar kalian menonton terlebih dahulu film ini di platform Netflix. Dan bagi kalian yang sudah menonton namun masih kebingungan mengenai alur cerita film ini, kalian bisa simak video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, karena kita tidak akan membahas hal yang basi. Dan inilah The Mother. Berlatar di sebuah rumah aman FBI, cerita akan berfokus dengan sosok Jennifer Lopez yang berperan sebagai The Mother. Dan berhubung dalam film ini tidak adanya nama yang dikhususkan untuk Jennifer, maka untuk memudahkan Mimin dalam bercerita, kita akan memberikan sebutan untuk Jennifer yakni Jilo. Saat ini Jilo sedang diinterogasi oleh para agen FBI mengenai sindikat perdagangan senjata ilegal yang ia ketahui. Hector Alvarez. Adrian LaBelle. Help me get the food chain right. Hector Alvarez will supply. Jilo sebenarnya ragu dengan keselamatannya setelah membocorkan rahasia ini kepada FBI, dan Jilo merasa tempat ini tidaklah aman untuk dirinya sebagai informan karena orang-orang yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan dan mereka pasti mengetahui keberadaan dirinya saat ini. Namun para agen FBI ini hanya tertawa dan bersikeras bahwa tempat ini adalah tempat paling aman bagi mereka. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa Hector Alvarez saat ini sedang berada di Kuba dan Adrian Lovell sedang dalam pengawasan mereka. Namun seketika kesombongan para agen FBI ini berubah menjadi bumerang bagi mereka sendiri karena tidak percaya dengan kata-kata Jilo. Hey, just now. Shoot outside. Copy. The window down. I know you're in there. Adrian. Give me the room. Usai sadar, Jilo didatangi oleh agen khusus bernama William. Jilo lalu menanyakan keberadaan anaknya saat ini karena dia sangat ingin menemui anaknya. Namun William menjelaskan akibat ulah Jilo yang terlalu lama bernegosiasi mengakibatkan para agennya mati terbunuh. Dan sebagai jaminan bahwa Jilo akan bekerja sama dengan FBI untuk mengungkap kasus perdagangan senjata ilegal, maka William akan memisahkan Jilo dengan anaknya sampai waktu yang tidak ditentukan. Mendengar itu, Jilo sontak berontak sebab baginya anak adalah hal yang paling berharga untuknya. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa dia bisa bekerja sama dengan FBI mengungkap kasus perdagangan senjata ilegal meskipun hidup bersama anaknya, karena tidak ada yang perlu ditakuti lagi saat ini berhubung Adrian sudah mati dalam kebakaran yang terjadi. Namun William mengatakan bahwa ketika mereka mengevakuasi Jilo, mereka tidak menemukan jasad Adrian. Mendengar itu, sebenarnya Jilo tidak ingin berpisah dengan anaknya, namun sebab keselamatan sang anak yang seandainya bersama dirinya akan mengancam keselamatan sang anak dari kejaran Adrian dan Hector, maka Jilo pun akhirnya menyetujui kalau harus berpisah dengan sang buah hati. Sebelum kepergiannya, Jilo mendatangi agen Cruz yang ternyata masih selamat berkat pertolongan yang dia lakukan. Jilo hanya meminta agar Cruz berjanji akan memberikan anaknya ke pengasuh yang terbaik, selalu memberikan kabar perkembangannya setiap ulang tahun anaknya, dan bila terjadi sesuatu, Cruz harus segera mengabarinya. Happy birthday. How is that? Jilo pergi jauh ke Teluk Alaska yang di sana dia menemui teman lamanya bernama Jones untuk meminta bantuan menemukan tempat yang nyaman untuk bersembunyi.
Singkat cerita, 12 tahun pun berlalu. Sesuai dengan keinginannya, Cruz selalu memberikan kabar perkembangan anak Jilo di setiap ulang tahunnya. Namun kali ini Jilo mendapat surat di hari yang bukan ulang tahun anaknya. Di sini Jilo dijemput oleh Cruz, yang mana Cruz ditugaskan akan pergi bersama Jilo ke Meksiko untuk mengidentifikasi 6 orang anak buah Hector yang ditahan oleh ATF. ATF adalah organisasi penegak hukum khusus yang di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang tugasnya berkaitan dengan penggunaan, pembuatan, dan kepemilikan senjata api dan bahan peledak di wilayah Amerika Serikat. Sebelum kepergiannya, Jilo diberi kesempatan untuk melihat perkembangan anaknya yang bernama Zoe secara langsung. Namun keesokannya, saat Jilo memantau anaknya yang sedang bermain, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. I know you. Misi pun beralih ke penyelamatan Zoe, yang mana Jilo dan Cruz akhirnya akan pergi ke Kuba dengan paspor palsu sebagai pasangan yang ingin bulan madu. Setelah melakukan pengintaian, penculik Zoe bernama Yanil Gonzalez yang merupakan anak buah Hector pun muncul. ¿Qué has hecho con ella? Setelah menangkap Gonzales, Jilo pun menanyakan keberadaan Zoe. Namun Gonzales tidak mau buka mulut dan dia malah mentertawakan Jilo. Pengalaman di militer membuat Jilo banyak belajar bagaimana membuat orang yang dia interogasi akhirnya mau membuka mulutnya. ¿Dónde está la niña? Déjela, hasta que rate. Di saat mereka membersihkan luka, Cruz mencoba menanyakan mengapa Jilo bisa terlibat dengan Hector dan Adrian. Jilo pun bercerita yang mana awalnya dia bertemu dengan Adrian di Afghanistan, yang merupakan pelatih sniper dalam militer. Dengan keahlian yang Jilo miliki, akhirnya Adrian membujuk Jilo untuk masuk ke dalam jaringan perdagangan senjata ilegal. Seharusnya Jilo menolak ajakan itu, namun dia tergiur dengan pendapatan yang menggiurkan untuk bekal masa tuanya. Berjalan waktu, Jilo yang bertugas akhirnya kenal dengan Hector yang merupakan seorang pemasok senjata ilegal dalam jaringan tempat ia bekerja. Orang-orang tidak mengetahui bahwa senjata yang Hector jual adalah hasil curian, dan hal ini hanya diketahui oleh Jilo. Selain itu, Jilo juga mengetahui tempat di mana Hector menyimpan senjata hasil curiannya. Berhubung keinginannya untuk berhenti bekerja di tempatnya saat ini dan mendapat uang yang banyak untuk masa depannya, Jilo akhirnya menawarkan kerjasama kepada Adrian untuk merampas hasil curian senjata milik Hector untuk dijual. Kesepakatan kerja
kerjasama itu pun akhirnya membuat Jilo dan Adrian semakin intim, sampai membuat Jilo hamil. Berjalan waktu ada hal yang terasa janggal, di mana harga senjata milik Hector yang dijual dihargai lebih tinggi dari penawaran sebelumnya. Karena penasaran, Jilo lalu mendatangi tempat itu dan memeriksanya. Jilo sangat terkejut karena ternyata selain perdagangan senjata, Hector juga melakukan perdagangan manusia, dan hal ini Adrian tutupi dari Jilo. And then you called us. In position. I am helping. William! I'm not finished. Bajé la arma. Out of the window. Well, how come do you still look so good? Is the little girl? Doesn't matter. Dari percakapannya dengan Hector, rupanya Jilo dulu pernah menjalin hubungan dengan Hector yang membuat Jilo banyak tahu tentang Hector. Tapi akhirnya Jilo mengkhianati Hector dengan berhubungan dengan Adrian. I don't want to split you now. Meskipun berhasil menyelamatkan Zoe, namun Jilo harus tetap berpisah dengannya untuk keselamatan Zoe. Zoe yang sebenarnya merasa ada ikatan batin dengan Jilo mencoba menanyakan apakah Jilo adalah ibunya. Namun Jilo menjawabnya tidak, dan Jilo akan kembali menghilang mengasingkan diri untuk keselamatan Zoe. Sebelum sampai di rumah ibu yang mengasuh Zoe, Cruz dan Zoe memang terlihat akrab. Bahkan Cruz menanyakan tentang teman sejati Zoe. Namun tiba-tiba percakapan itu terhenti ketika Adrian bersama anak buahnya tiba. Now, where is your mother? Lower the gun. Untuk memberikan rasa aman kepada Zoe, Jilo membawa Zoe ke tempat di mana dia bersembunyi 12 tahun ini. Dalam keseharian mereka, Jilo mengajari Zoe mulai dari hal-hal kecil, mulai dari mengajari Zoe mengendarai mobil sampai berburu binatang di hutan untuk bertahan hidup. Just so you can think when you're exhausted. Head up. 9 o'clock. Hingga suatu saat, Jilo dibuat panik dengan hilangnya Zoe. Setelah mencarinya, ternyata Zoe sedang bermain dengan anak serigala. Child! Disinilah petaka mulai kembali ketika Jilo membawa Zoe ke klinik, dan secara tidak sengaja Zoe memberikan namanya kepada sang dokter. Karena tidak ingin Zoe dalam bahaya, Jilo lantas meminta Jones untuk membawa Zoe pergi untuk sementara waktu. And they put it in the computer. How many? It's a full platoon. Yeah. Not sure. It was not the end of me caring about you, Killer. You know that guy protecting you. Or anything erase you. Love always. Setelah mengetahui bahwa Jilo adalah ibunya, Zoe pun segera pergi untuk menemui sang ibu. Tanpa dia ketahui, bahaya sedang ada di depan matanya, yang mana Adrian dan anak buahnya sedang menuju rumah Jilo. I'm the one who kills you. With caution, I repeat.
Informasi bahwa adanya seorang anak yang mengendarai mobil membuat Adrian mengalihkan kepada anak itu untuk melakukan pengejaran. Setelah berhasil menyelamatkan Zoe, Jello membawa Zoe ke tempat di mana mereka bisa mengintai musuh mereka dari ketinggian. He's on foot. Now. Namun Adrian sudah mengetahui keberadaan mereka dan Adrian meminta Jello untuk menemuinya di tempat yang dia inginkan. Setelah bertemu, Adrian meminta Jello untuk membuang senjata dan melepaskan semua baju kamuflase yang Jello gunakan. Di sini Jello seolah-olah memberi aba-aba kepada Zoe untuk menembak. Take it! Pertarungan antara mantan pasangan ini pun berlanjut sengit. Di sini Adrian yang tahu Zoe sedang mengawasi mereka berdua, meminta Zoe untuk menembak mereka berdua karena dengan kematian mereka, Zoe akan menjadi aman. Take the shot! Tapi nyatanya Zoe malah menembaknya menggunakan shotgun yang hanya mengenai Jello. Sedangkan Adrian dalam keadaan baik-baik saja dan langsung membawa Zoe pergi. Meskipun terluka parah akibat terbentur batu, beruntungnya peluru yang Zoe gunakan hanya peluru garam yang membuat Jello masih bisa hidup. Melihat Adrian pergi membawa Zoe dengan sisa tenaga yang ada, Jello pun menggerahkan kemampuan tembaknya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yakni seorang ibu akan melakukan apapun untuk membuat anaknya bahagia dan terasa aman meskipun cara yang mereka tempuh kadang membuat kita tidak mengerti. Terima kasih sudah menonton video ini.